Pada kesempatan kali ini saya akan masih melanjutkan tentang sudut slip pada roda ketika kita berbelok. Nah, sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa ketika kendaraan itu berbelok, maka pada ban itu akan terkena gaya samping yang berupa gaya sentrifugal, yaitu Fs. Dia bekerja di senter roda. Kemudian akibat gaya samping Fs ini, maka akan timbul gaya reaksi, yaitu berupa gaya gesek, yang dalam hal ini kita namakan dengan cornering force atau gaya belok, yaitu Fj alpha. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini, itu ternyata antara aksi gaya sentrifugal dengan reaksi gaya cornering, gaya belok Fj alpha itu ternyata tidak segaris. Kita lihat dari gambar ini bahwa Fs itu di senter roda. Nah, reaksinya yang merupakan gaya gesek antara permukaan ban dan jalan itu ada di belakangnya. Jadi Fj alpha gaya geseknya itu berada di belakang dari gaya sentrifugalnya. Nah, maka akan ada jarak antara Fs dengan Fj alpha itu adalah sebesar Tp. Nah, ini tidak selalu segaris. Jadi Fs gaya sentrifugal dan Fj alpha gaya gesek atau gaya belok atau cornering force itu tidak selalu segaris. Nah, untuk sudut slip yang kecil ini, sudut kecil itu adalah perbedaan antara garis lurus roda, arah roda yang ideal dibandingkan dengan arah yang sesungguhnya, yaitu A, itu kan terbentuk sudut alfa. Ini adalah sudut slip. Nah, untuk alfa yang kecil atau sudut slip yang kecil itu Fj alpha biasanya ada di belakang Fs. Jadi untuk yang alfa kecil, alfanya yang kecilnya seberapa nanti kita lihat di kurvanya. Itu biasanya gaya geseknya itu berada di belakang dari gaya sentrifugal. Nah, dengan demikian akan muncul torsi. Nah, ini disebut dengan aligning atau self-aligning torsi yang berusaha meluruskan roda. Artinya, ban itu akan cenderung kembali ke posisi semula setelah belok. Jadi setelah kita belok, kemudian kita lepas stangnya atau setirnya, kemudiannya itu akan membuat ban itu cenderung kembali ke posisi yang awal atau disebut dengan primary restoring moment. Nah, artinya seperti ini. Ini roda tanpa atas itu kan kita belokkan searah jarum jam. Ini kita belokkan ke kanan. Yang biru ini itu adalah arah belokan roda. Nah, kemudian karena gaya geseknya atau gaya beloknya itu berada di belakang dari gaya sentrifugal, ini akan menyebabkan momen. Ada dua garis sejajar dengan jarak tertentu, maka akan timbul momen. Momennya ke mana? Fs-nya itu mendorong ke kiri dan Fj alpha mendorong ke kanan. Berarti dia akan ada momen yang arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah belokan roda yang kita buat dari roda kemudi, kemudian dilawan dengan momen restoring moment ini. Nah, ini disebut dengan aligning torsi ini. Self aligning torsi, dari namanya aja dia adalah torsi yang berusaha meluruskan secara sendiri. Nah, jadi ketika ini arah belokan roda itu searah jarum jam, kemudian kita lepas, berarti momen yang merah itu akan cenderung membelokkan roda ke arah yang awalnya. Jadi karena kita belokkannya ke kanan, maka momen ini akan menyebabkan belokan ke kiri. Nah, itu adalah disebut dengan restoring moment, primary restoring moment, yaitu yang membuat roda itu kembali ke posisi lurus setelah kita belokkan. Salah satunya disebabkan karena ini restoring moment ini atau self aligning torsi self aligning. Nah, jarak yang diukur dari gaya sentrifugal di senter roda dengan gaya geseknya Fj alpha atau gaya corneringnya itu disebut dengan, atau kita simbolkan dengan Tp. Tp itu disebut dengan pneumatic trail. Nah, dengan demikian kalau kita kalikan Fj alpha dikalikan Tp itu disebut dengan torsi self aligning. Ini adalah torsi. Jadi Fj alpha kalikan Tp itu adalah torsi yang disebut dengan torsi self aligning. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara cornering force, gaya gesek, dan sudut slip? Ini disebut dengan cornering karakteristik. Jadi kita perlu membuat hubungan antara cornering force, yaitu Fj alpha atau gaya geseknya, terhadap atau hubungan antara gaya gesek Fj alpha dengan sudut slip ini. Bagaimana
hubungannya. Nah, itu kita sebut dengan istilah cornering karakteristik, yaitu karakteristik ketika berbelok. Nah, berikutnya adalah cornering karakteristiknya. Jadi yang sebelah sumbu tegaknya itu adalah cornering force atau gaya geseknya tadi Fj alpha, sedangkan yang sumbu datarnya itu adalah sudut slipnya. Nah, ini ada dua jenis ban, yaitu ban radial dan ban bias. Nah, yang ini adalah road adhesion limit, ini adalah artinya adalah gaya gesek maksimalnya, yaitu mu S kalikan N. Nah, kita analisa satu persatu dari ban bias maupun ban radial. Kita lihat bahwa untuk sudut slip yang kurang dari 4 derajat ini, baik yang bias maupun ban radial kurang dari 4 derajat, dia masih linear, masih membentuk garis lurus linear. Nah, kemudian ketika setelah lebih dari 4 derajat, sudut slipnya lebih dari 4 derajat, itu slope-nya atau rate-nya itu makin rendah. Kita lihat ini kemiringannya, maksudnya ya, slope itu kemiringan. Jadi setelah 4 derajat itu kemiringannya makin lama makin turun. Nah, lama-lama kemiringannya akan mendekati 0, yaitu akan mendekati sumbu datarnya ketika dia hampir mencapai gaya gesek maksimalnya. Baik bias maupun ban radial itu sama, yaitu setelah 4 derajat dia cenderung akan datar atau slope-nya itu akan menurun. Peningkatannya itu akan semakin lambat sampai akhirnya dia mencapai atau mendekati dari gaya gesek maksimalnya. Nah, kemudian cornering force atau gaya geseknya itu mencapai maksimal saat mulai sliding arah lateral. Jadi kan slip itu kan perbedaan antara arah dari roda dengan arah gerakan. Nah, ketika ini mencapai adhesion limit, itu artinya sudut slipnya itu adalah 90 derajat. Artinya dia langsung bergeser. Kita lihat di sini. 90 derajat, alfa 90 derajat ini, berarti 90 derajat berarti dia langsung geser kanan, sliding ke arah kiri. Kalau ini kan dia belum sliding, dia masih ada gerakan arah A, belum sliding 100%. Nah, ketika kita tambahkan terus gaya sentrifugalnya, dengan demikian akan semakin bertambah juga gaya geseknya, semakin tinggi gaya sentrifugal maupun gaya geseknya. Nanti kita bayangkan aja ini ya gaya sentrifugal. Kalau kita gaya sentrifugal itu semakin lama semakin besar, kita tingkatkan, maka lama-lama alfanya itu akan semakin besar. Jadi arah gerakannya sama arah dari bidang roda ini akan semakin jauh, alfanya semakin jauh. Nah, suatu titik tertentu dia akan membentuk 90 derajat. Nah, ketika alfanya itu 90 derajat, berarti arah gerakan roda itu tidak lagi ke depan sana, tetapi dia ke samping. Nah, ke samping itu artinya sliding. Sliding itu artinya dia sudah mencapai gaya gesek maksimalnya atau mencapai road adhesion limitnya ini. Nah, kita lihat ini hanya di gambar sampai 16 derajat, dia masih bergerak ke depan. Nah, karena kalau dia sampai 90 derajat itu berarti dia mencapai road adhesion limit, dia akan 90 derajat. Nah, itu akan kondisi yang sangat berbahaya bagi kendaraan. Nah, kemudian yang kita perlu ketahui juga yaitu perbedaan maksimal sudut slip antara passenger car, yaitu mobil penumpang biasa, dengan racing car, yaitu mobil balap. Nah, untuk passenger car itu biasanya maksimalnya itu ada di sudut slip 18 derajat. Jadi di 18 derajat itu adalah kondisi maksimalnya sebelum dia mengalami sliding. Karena kalau kita tambahin lagi gaya sentrifugalnya, itu akan menyebabkan sudut alfa yang lebih dari 18 derajat, itu artinya dia akan sliding ke kiri, itu bahaya. Nah, untuk racing car itu maksimalnya itu ada di 6 derajat. Nah, artinya untuk racing car dia lebih kaku dalam arah lateral dibanding dengan yang passenger car. Karena kan untuk racing car dia kan supaya belokannya itu lebih responsif, lebih cepat. Nah, pengaruhnya kan kalau maksimal, artinya gaya gesek maksimalnya ada di 6 derajat, berarti dia di 6 derajat berarti dia sudut slipnya kecil, berarti untuk belokan yang sama itu dia hanya butuh sudut setir yang kecil. Kita belokkan
kecil dia sudah mencapai sudut alfa. Nah, berbeda dengan yang ketika yang passenger car, dia kan di gaya gesek masing-masing ada di 18 derajat. Jadi untuk sudut slip yang untuk radius putaran yang sama, dia membutuhkan putaran roda yang lebih besar dibanding dengan racing car. Ini mungkin alasannya dia supaya lebih responsif belokannya, jadi tidak membuat atau untuk kemudi itu lebih enak karena dengan putaran roda kemudi yang sedikit dia sudah bisa mencapai radius yang diinginkan. Nah, untuk passenger car dia butuh lebih karena dia sudut slipnya lebih besar. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya. Kemudian kita bedakan antara ban bias dan ban radial. Nah, slope pada ban bias itu lebih kecil atau lebih lambat. Kita lihat slope itu kan kemiringannya dia lebih kecil dibanding dengan yang radial kan dia lebih tegak, jadi kemiringannya lebih tinggi. Nah, ban bias, karakteristik belok dari ban bias ini itu menyebabkan dia cocok untuk sepeda motor. Karena apa? Karena dari yang slope-nya yang kecil ini membuat driver lebih bisa merasakan kontrol yang lebih baik karena kan perubahannya dia teratur. Berbeda dengan yang ban radial, perbedaannya dia gradiennya dia stabil di sini, tetapi ketika dia mendapatkan gaya belok yang lebih besar dia tiba-tiba berubah dengan cepat ini. Kalau ini kan dia lebih lambat perubahannya. Nah, dia menyebabkan ban bias itu cocok untuk sepeda motor. Itu untuk zaman dahulu ya. Tapi yang sekarang itu ada juga ban sepeda motor yang menggunakan ban radial. Nah, kemudian kalau kita menginginkan untuk membandingkan ban dengan variasi gaya normal, itu disebut, kita bisa gunakan parameter yang disebut dengan koefisien gesek, yaitu cornering force dibagi dengan normal load. Nah, ini seperti koefisien gesek biasa, tapi kita memperhitungkannya adalah cornering force atau gaya beloknya. Gaya belok ya berarti yang ini gaya reaksinya tadi ya. Ini. Oke, saya cukupkan sekian video dari saya. Kita bahas di video yang selanjutnya adalah tentang koefisien gesek dari koefisien gesek ketika ban itu mendapatkan gaya samping. Yang ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.